saya untuk melakukan aksi nyata pada 1.4 budaya positif modul di CGP saya, Calon Guru Penggerak di Angkatan 8, dan penghormatan saya kepada kepala sekolah saya, Ibu Hamidah, SPD, MPD, dan rekan-rekan guru saya semuanya. Baiklah, untuk hari ini saya akan memaparkan dengan saya sendiri, yaitu Nurlela SPD dari SMP Negeri 1 Bandar 2, calon guru penggerak Angkatan 8 Pidijaya, bahwa tentang budaya positif. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari budaya positif, ada yang tahu bagaimana itu budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita? Ada, Bu? Saya tahu contohnya. Iya, boleh, Bu, silakan. Misalnya pada saat anak datang sekolah bersalaman, Iya. kemudian pada saat masuk sekolah berdoa. Iya. Benar sekali bahwa budaya positif itu yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif terhadap siswa, baik saat mereka pergi pertama di awal sekolah maupun di dalam kelas, ya Bu ya. Ini pengertian dari budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kan begitu yang Ibu Asia tadi katakan, kita selalu menerapkannya tanpa disadari. Memang selalu kita lakukan dalam keseharian. Baik Ibu Kepala Sekolah, sering beliau menegur hal-hal yang positif terhadap siswa di saat siswa tersebut melakukan hal negatif. Selanjutnya, konsep budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Saya akan menjelaskannya nanti satu persatu dalam konsep budaya positif ini. Selanjutnya, yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang tadi saya jelaskan 7 itu. Jadi ini satu persatu penjelasannya. Perubahan paradigma ini termasuk ke dalamnya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama kuncinya. Kita buka kunci si anak, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Kita guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat yang kita jalankan di keseharian kita. Yang positif tapi efektif. Terus ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kita lakukan biasanya di dalam kelas, kita sering menguatkan karakter si anak. Kadang-kadang si anak dalam belajar tidak sopan. Stick egg-nya sering dilempar. Bukannya ini kawan, kan ada sifatnya sering begitu. Kita kuatkan, nggak boleh begitu. Kan sering kita lakukan. Memang budaya positif ini sering kita lakukan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti kita seorang guru jangan memaksa secara hukum, tapi menyadarkan si siswa tersebut dengan mengajak dengan akal kita bahwa dia tidak merasa terhukum, tetapi yang dia buat bersalah itu bisa berubah. Selanjutnya, Jadi tugas guru itu mengajak, membimbing. iya, mengajak dan membimbing, menuntun siswa. Kita tuntun dia. Kita memang harus sabar ya, seorang guru harus banyak sabar. Jangan emosi di depan, jadi akal kita butuhkan supaya si anak tersebut tidak merasa dia terhukum dengan yang kita buat. Selanjutnya ini dari teori dari Stephen, pendekatan teori kontrol, yaitu beliau berkata bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Berarti kita dalam mengajari sesuatu mungkin kita lebih dahulu dari kita dulu mulainya, yaitu perilaku kita sendiri. Kita harus merubah diri kita dulu, baru nanti kita siap dalam merubah situasi kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara pertama, maka kita perlu mengubah cara kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kebiasaan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut teori Stephen. Itu teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain, bisa mengontrol saya. Kita belajar dari pengalaman. Kesalahan orang bukan kita pojokkan. Berarti kita awali bahwa kesalahan itu sebagai pengalaman untuk diri kita, sebagai perubahan untuk diri kita, untuk pelajaran bagi kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal model berpikir menang atau kalah. Itu semua ada pada diri kita. Terus teori kontrol, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain, bisa mengontrol saya. Sama juga dengan posisi teori kontrol tadi. Selanjutnya, yang kedua untuk budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin positif maknanya di sini, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin dari bahasa Inggris, atau murid atau pengikut. Berarti kata-kata disiplin ini kita terapkan kepada murid kita. Pengikut itu sama juga halnya dengan murid kita yang mengikuti kita saat kita menuntun. Terus selanjutnya, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin dari diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti kita ambilnya intrinsik, yang positif-positif, yang negatif kita tinggalkan. Selanjutnya, nilai kebajikan universal ini yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dari dulu sudah ada pada kita, cuman hari ini kata-katanya saja yang berbeda ya. Sebenarnya ini sudah dari dulu ada. Beriman dan bertakwa dari dulu ya sudah ada ini. Terus yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dari dulu sudah dituntut, biarpun sekarang dibalik namanya saja. Terus yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinakaan tunggal. Memang dari dulu kita ke Garuda Pancasila. Terus bergotong royong. Selanjutnya kreatif. Dari dulu kita terapkan budaya kreatif terhadap siswa, bukan dari sekarang. Cuman namanya saja yang dibalik profil pelajar Pancasila. Sebenarnya yang di dalam itu selalu kita jalankan dari dulunya. Selanjutnya, the seven essential virtues. Di dalam itu juga ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itu semua juga sering kita terapkan dari dulunya. Selanjutnya, IPO yaitu Primary Year Program, disingkat dengan PYP, yaitu toleransi di dalamnya, rasa hormat,
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu juga sudah ada, cuman sekarang diterapkannya lagi. Sebenarnya sudah dari dulu. Selanjutnya, nilai kebajikan 9 pilar karakter, yaitu IHF. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu sudah dari dulu juga. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Tapi yang harus kita didik anak-anak yaitu mandiri dan adanya rasa tanggung jawab pada diri masing-masing peserta didik kita. Terus kejujuran atau amanah diplomatis. Kejujuran juga sering kita terapkan bahwa di dalam kita dengarkan sejawat baik dengan guru, itu siswa tersebut selalu kita ajak dia jujur dalam kesehariannya. Terus dermawan, sopan santun, itu juga sering kita, kayak Bu Asiah tadi katakan, kita sering menjalankannya di pagi hari, bahwa hormat dan sopan itu terhadap guru. Dari awal kita udah salam-salaman waktu jam mengajar. Terus percaya diri, kreatif dan bekerja keras, itu sering kita lakukan dalam siswa, dalam kita mengajar kepada siswa. Apabila dia mengerjakan tugas-tugas, dia harus percaya diri dengan saling menyontek. Jadi percaya diri dengan keadaan diri, biarpun nanti salah kita tuntun dia sehingga dia bisa. Terus kepemimpinan dan keadilan, itu kita dalam diri kita kepemimpinan dan keadilan. Pada diri kita harus ada sikap seorang pemimpin dari guru dan adanya rasa keadilan bagi kita. Jangan memilah-milah bahwa murid ini begini, murid itu begitu. Tidak boleh, kita harus sama ratakan, tidak pilih kasih. Terus selanjutnya baik dan rendah hati. Kita juga harus baik terhadap siswa dan bersikap rendah hati. Kita seorang guru jangan bersikap egois terhadap siswa kita. Selanjutnya toleransi dan pendamaian dan kesatuan. Nanti harus ada persatuan dalam kelas kita. Yang ketiga, budaya positif yaitu motivasi perilaku. Boleh silakan. Motivasi perilaku. Di motivasi perilaku ini adanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada jam ya? Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus pertanyaan, apa motivasi murid menerapkan sikap disiplin tersebut? Bisa kita apa motivasi murid menerapkan sikap disiplin tersebut? Iya, benar sekali. Supaya dia terarah hidupnya menurut perkembangan zaman yang sekarang ini. Ya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, benar sekali dengan Nazira. Selanjutnya, budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita ini yang pertama yaitu bertahan hidup. Di dalam bertahan hidup kita butuh makan. Terus kita butuh pakaian. Di saat kita bertahan hidup, tempat tinggal rumah kita. Terus selanjutnya keamanan dan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia yaitu rasa diterima dalam kelompoknya. Misalnya kita dalam masyarakat, terus dalam kelompoknya di sekolah. Nah, sesama rekan guru sejawat, berbagi dan bekerja sama. Kita seorang guru harus bisa saling berbagi ilmunya dan saling bekerja sama supaya yang kita inginkan bisa tercapai dengan mulus dan
rapi. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Penguasaan itu di dalamnya yaitu diakui, berprestasi, harga diri, dan memimpin. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan dalam kebutuhan dasar manusia kita, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Kita harus punya kemandirian, ya. Selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu di dalamnya yaitu kesenangan bermain dan tertawa di dalam kelas maupun di kantor-kantor kita. Dalam kebutuhan dasar manusia juga adanya kesenangan bermain dan tertawa. Selanjutnya yang kelima budaya positif yaitu posisi kontrol. Di dalam posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ada yang nggak bisa dipahami dalam 5 posisi kontrol ini? Manajer. Sekarang saya jelaskan satu persatu dari penghukum, ya. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum, boleh unsur Yani? Posisi kontrol yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yaitu patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu sebagai kata-kata penghukum. Selanjutnya posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata dari pembuat rasa bersalah untuk siswa kita. Terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus selanjutnya pembuat rasa bersalah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu kata-kata bisa nanti dipakai untuk ibu-ibu yang bimbingan kesulitan. Itu cocok sekali kata-kata bahwa si anak itu merasa bersalah, ya, bahwa dia telah bersalah berbuat tapi tidak merasa terhukum. Nah, gimana kalian coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, ya, yang salah di situasi tersebut. Terus posisi kontrol terhadap teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Selanjutnya, posisi kontrol manajer yang Ibu tadi tanyakan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Itu posisi kontrol, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Apakah yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas? Apakah kamu meyakininya? Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Terus selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, yang keenam budaya positif yaitu keyakinan kelas. Kita ada 7. Jadi ini udah keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, prosedur pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, siswa menulis peraturan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas peraturan yang telah tertulis. Yang ketiga, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Nanti saya ada videonya, saya kasih nampak nanti. Yang keempat, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang kelima, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang keenam, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Ini keyakinan kelas saya yang ada videonya. Boleh Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Videonya ini begini. Boleh dekatkan video. Ini keyakinan kelas yang saya terapkan dulu.
Rindu. Kita lah buka tadi undang jangan jauh. Budaya positif. Nanti boleh lah. Jadi biasanya Nhiều quá. Nhiều nhiều. Thì ở đây nó đang lo cái gì đâu. Dulu dia saya latihan juga. Để cái ở đây nó về Iya. Nailansia Ulfakul Jasila Edikian Ahda Uliam Sukia Rahma Yurnakir Ulfakairan Zuhera Zania Akbar Ikmalul Fahmi Mustafion Suci Andreni Yusril Mubarak Zakratul Askia Muhammad Abalar Ulfa Malfirah Shibral Al-Muhammam Jelas suaranya? Zakia Ulfa Siti Mar
Ya speakernya agak besar. Ibu bisa dengar kan videonya? Keyakinan masing-masing nanti baru kita sepakati. Ini belum. Udah semuanya. Sekarang ibu mau lihat mana saja yang sama, kita tahu sana dulu. Habis itu kita atur kata-katanya. Ya. Yang pertama, tidak boleh berbicara sama guru sedang menerangkan pelajaran. Ya, bagus sekali. Mungkin yang kesimpulan pertama itu. Nanti kita hapus. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Kata-kata tidak boleh itu sekarang jangan kita pakai lagi. Coba kita susun. Tidak boleh berbicara saat guru sedang menerangkan pelajaran. Tapi apa itu cocoknya? Kita singkat. Jangan berbicara saat belajar. Iya, mantap sekali. Berarti jangan kita pakai kata-kata tidak boleh karena kata-kata tidak boleh itu kata-kata mendukung. Ya, berarti ibu maunya apa tadi kesepakatan kita? Jangan berbicara saat belajar. Jangan berbicara saat belajar. Putus videonya. Di sambungan videonya. Nah, sekarang kesepakatan ini kedua. Keindahan kelas dan kerapian. Terus disiplin. Keindahan kelas sama menjaga kebersihan kelas sama ini. Terus kebersihan kelas. Berarti dari segi yang dibaca keindahan kelas dan kerapian. Berarti kita singkat dengan kebersihan kelas. Di dalam kebersihan kelas sudah ada api. Sudah ada apa lagi? Dalam keindahan kelas. Apa tadi? Kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Mana lagi yang sama kebersihan kelas ada kebersihan. Apa lagi? Jangan mencoret dinding. Berarti apa itu cocoknya? Kenyamanan kelas. Kenyamanan kelas. Apalagi kesepakatan kita? Disiplin, kedisiplinan. Contoh ya. Kedisiplinan. Berarti kalau dalam kedisiplinan apa saja? Datang sekolah tepat waktu, termasuk ke dalam disiplin. Terus waktu belajar harus ada disiplin apa enggak? Iya, berarti sudah mencakup semuanya. Kedisiplinan. Sekarang yang kelima ada lagi. Ini menjaga kebersihan sama menjaga kebersihan.
Iya, benar sekali. Apa lagi tadi? Sopan santun. Pasti sopan santun itu siapa saja? Iya, terhadap guru yang ada di dalam kelas kita, baik wali kelas, baik guru mata pelajaran, sama siapa lagi? Antar teman-teman, baik laki maupun perempuan, itu sama kita di dalam kelas jaga beda, ya. Sopan santunnya dijaga. Terus apa lagi? Jangan kata-kata tidak boleh. Jangan berkata kasar, ya. Jangan berkata kasar. Berarti jangan berkata kasar itu terhadap siapa? Kayak aku bilang tadi ke semua ya. Siapa yang masuk ke kelas, antar kawan, guru, kamu. Kan ada kita pengunjung biasa kakak nih. Kan kamu bagi kita itu. Kita juga harus jangan berkata kasar. Ada lagi penambahannya untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Ada? Apa lagi? Berpacaran. Ada yang pacaran banyak ya? Jangan dulu, kita masih belajar ya. Kamu boleh pacaran. Sudah semuanya. Ini kesepakatan kelas kita. Untuk besok, siapa yang sekretaris dalam kelas ini? Coba beri tangan. Mana? Belum dipilih? Sudah? Belum dipilih? Sudah. Kalau ya, ini tugas yang sekretaris. Tidak di kertas karton boleh kalian tempel di dinding. Ini keyakinan kelas kita. Ini tak boleh berlangganan lagi. Kami panggil untuk uji coba dulu ya, yang kelas 81. Mungkin hari ini kelas 31 atas nama Intan. Atas nama Intan dan Mulyadi. Yang lain tidak boleh hadir karena mau mengalihkan buku rekening. Intan dan Mulyadi. Baik ibu-ibu, tadi adalah keyakinan kelas yang saya buat dengan siswa di dalam kelas langsung. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Tadi ada pertanyaan dari ibu. Nah, itu yang harus kita terapkan. Kenapa kita terapkan keyakinan kelas tersebut yang ada di video tadi? Karena semua itu nanti di saat dijalankan di dalam kelas, peraturan tersebut, siswa tersebut tidak menyalahinya lagi karena dia sendiri yang mengaturnya. Jangan coret dinding tadi, jangan buang sampah sembarangan. Semua itu nggak akan dilakukan lagi karena siswa tersebut peraturan dari dirinya sendiri. Akhirnya di saat kita belajar, mereka tahu di dalamnya apa yang mereka langgar keyakinan kelas kita itu nanti di saat belajar. Jadi dalam kelas menjadi menyenangkan di saat kita mengajar.
Selanjutnya yaitu 7, segitiga restitusi. Budaya positif yang ke-7 yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, restitusi yang kita buat yaitu menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan terhadap siswa kita. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi yang dapat menguatkan karakter murid nantinya. Ini dia langkah-langkah dalam tahapan restitusi. Yang pertama, kita validasi dulu tindakan pada siswa tersebut. Kita tanyakan apa kesalahan siswa. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas yang mereka buat itu apa yang mereka langgar. Selanjutnya kita yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu harus ada dalam pertanyaan di restitusi. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang telah dia langgar. Terus kamu ingin menjadi yang seperti apa di dalamnya. Nanti ada videonya, ini dia. Langsung kita ke video bagaimana segitiga restitusi tersebut dijalankan. Boleh Pak Wajiri silakan dulu. Ini dia video tentang restitusi yang saya lakukan di dalam kelas. Bisa didengar Ibu? Saya tak bisa jawab. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Bu. Masa saya diam? Saya capek buat tugas sekolah sendirian. Dia hanya mencontek atau yang mau sekolah sendiri. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Kamu tidak sampai memukul dia. Ya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menendang dia. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya benar sekali. Kalau begitu sangat sultan menyuntik lagi. Apa tindakan kamu selanjutnya? Saya akan melaporkan kepada guru wali kelas atau guru mata pelajaran. Iya benar sekali Jaka. Sekarang semangat dalam belajar ya. Kembali ke dalam kelas. Nah, selanjutnya restitusi ada 2 kasus yang saya ambil. Satu lagi siswa yang saya ambil dengan kasus yang berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoninya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Ibu Nur Laila untuk mengendalikan amarah saya. Karena perilaku teman-teman saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoninya. Selanjutnya kasus yang kedua.
Setelah memperkenalkan diri, Salah ya. perkenalkan nama saya Muhammad Tujan. Saya dari kelas Ini 2. testimoninya untuk kasusnya. Tadi ibu dengar dari ibu katanya kamu datang terlambat ya? Menurut kamu berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat suatu kesalahan bukan? Baik Fajar, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti ada berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Fajar sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa? Karena saya sering begadang di peringatan. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin itu penting tidak? Penting Bu, agar saya bisa menghargai waktu. Iya. Betul sekali. Menghargai waktu sangat penting dan sangat bermanfaat dan dapat melatih kepedulian. Ya, saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kamu, apa tindakan kamu selanjutnya? Saya tidak akan begadang lagi Bu dan pergi di sekolah tepat waktu. Iya, benar sekali tindakan kamu saja. Besoknya kamu tak boleh datang terlambat lagi ya. Datang tepat waktu dan tidak boleh begadang lagi. Sekarang semangat dalam belajar ya. Kembali ke dalam kelas. Ya, testimoni dengan kasus kedua yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Tujan. Saya dari kelas 2. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Ibu Laila untuk menemukan solusi atas kesalahan saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi dengan HP lagi dan tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inilah tadi video dari saya yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya terapkan di dalam budaya positif kita ini. Dan silakan kepada Ibu Cun Nazira, bagaimana dengan yang tadi saya paparkan tentang budaya positif. Silakan Bu Cun Nazira. Terima kasih sekali Bu Ella sudah memaparkan dan menjelaskan kepada kami tentang budaya positif. Nah, saya merasa sangat terinspirasi dan mungkin saya akan menerapkannya dalam proses belajar mengajar nanti di sekolah. Ya, terima kasih sekali. Hanya itu saja yang dapat saya paparkan kepada kawan-kawan semua tentang budaya positif yang kami sedang laksanakan di aksi nyata kami. Sekian, cukup di sini saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.